misalkan ini dari mana. Kalau dia yang jujur atau dia mau menerima saran, kita bisa baca Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat J Channel, apa kabar? Kita jumpa lagi. Jangan bosen karena sering nonton di J Channel. Kita udah ada di studio lagi nih saat ini. Saya ditugaskan oleh tim nih untuk mewawancarai orang. Baru kita keluar lagi nih. Selamat Selamat berbahagia bagi sahabat channel. Selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat bekerja yang lagi bekerja, selamat berbisnis dari yang sedang bisnis. Pokoknya selamat segalanya bagi sahabat J Channel. Kita biasa di studio J Channel ini selalu ngundang tamu-tamu yang penuh atau sosok-sosok penuh inspiratif bagi kita, terutama bagi sahabat J Channel atau yang nonton YouTube ini. Terima kasih sudah subscribe di channel ini, yang kita akan terus menghadirkan konten-konten yang menarik dan dengan tamu-tamu yang luar biasa. Kita di sini telah hadir sahabat J Channel di studio, namanya Pak Dedi. Bisa panggil Om Dedi juga, nggak masalah. Kita perkenalkan Pak Dedi ini, dia sosok yang telah berkecimpung di dunia perbankan, terus sekarang masih di perbankan. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik Pak, sukses selalu. Ya amin Pak Dedi. Nih kita ngobrol-ngobrol. Pak Dedi, di masa pandemi dulu ya, kita langsung aja. Biasanya kalau tim tuh minta pandemi bicara tuh nanti, tapi saya dari awal aja lah. Pandemi menurut Pak Dedi itu ya, di dunia kerja pada saat ini atau di keluarga dimanapun itu bagaimana sih dampaknya terhadap Pak Dedi atau kegiatan Pak Dedi? Kalau secara umum saya kira pandemi itu berdampak Pak, baik dari ekonomi, kesehatan, dan hubungan antar manusia. Kita ketahui bahwa sekarang untuk berkumpul aja dibatasi, baik waktu maupun kesempatannya. Nah, untuk keluarga juga sama Pak. Jadi untuk keluarga yang penting sekarang adalah menjaga kesehatan Pak, menjaga imun dengan makanan bergizi, berolahraga, dan jangan lupa 3M Pak. Insya Allah kalau semua apa itu 3M itu apa? Pura-pura saya nggak tahu nih. masker, masker, mencuci tangan, mencuci tangan. Terus apa lagi, satu lagi? Apa mencuci M-nya? Menjaga jarak kan? Nah, yang menjaga jarak ya. Jadi yang penting ikuti protokol kesehatan ya. Betul. Sahabat J Channel. Ini dunia kerja bagaimana Pak Dodi? Apa diatur? Bagaimana mengatur anak? Kan punya anak buah banyak nih Pak Dodi. Ya. Berapa tempat anak buah Pak Dedi? Sekarang ada di 3 tempat Pak. Ada 3 cabang di Purwakarta, di Jalan Jakarta, dan di Jalan Gurame. Betul. Nah untuk saat ini di masa pandemi ini di bank kami belum melakukan WFH Pak. Jadi semua masih masuk Pak. Tapi udah kecil ya. Tadi relatif kecil dan kita kalau yang sakit di rumah, kecuali yang gitu sakit aja, ya. Karena kita akan mengejar yang lebih besar lagi Pak. Itu udah untuk dalam penyaluran kredit itu. Jadi kita yang penting menjaga kesehatan, harus masuk kerja gitu Pak. Alhamdulillah sehat semua ya tim Alhamdulillah. kita. Pak Dodi kan terkenal katanya si kalem nih dari teman-teman. Bagaimana menghadapi teman-teman, kan beda-beda nih. Pak Dodi masuk hampir tahun ini ya. Iya. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak buah? Saya kira dilihat dulu orangnya Pak. Mungkin orang saya bilang kalem ya. Tapi kalau udah bicara mungkin lain Pak. Iya. Kita menyesuaikan Pak. Iya, Kalau orangnya suka canda, fleksibel ya. Orang yang canda juga insya Allah bisa Pak. Iya gitu. Yang katanya saya nggak pernah main Pak, saya suka main Pak. Mungkin orang menyangka Rahasia itu kalau main kan nggak disebutin. Alhamdulillah Pak, jadi kesan saya jadi baik Pak. Ya, baik. Tapi benar-benar baik ya. Alhamdulillah Pak. Itu keliling Pak, jadi bagaimana keliling dari pusat ke cabang tuh keliling aja, bagaimana cara mengatur? Kita mungkin biasanya kalau datang ke cabang itu kadang memberitahu, kadang tidak Pak. Seperti kemarin pernah ke Purwakarta, supaya mereka apa adanya gitu Pak. Jangan istilahnya dibuat-buat. Nah, kalau momen tertentu kita ngasih tahu Pak. Takutnya yang didatangi juga tidak ada Pak. Gitu. Jadi kita tetap berkeliling Pak. Kita memantau, walaupun kadang-kadang
tidak langsung datang via WA atau via Karena telepon kan, Pak. Yang penting ada komunikasi itu. Pak. alatan banyak ya. Betul, Mau Zoom, mau Iya. video call, Iya. jejak digital ketahuan ya semua ya Iya. sekarang tuh. Bagaimana kemarin waktu tadi kan tahun lalu, bagaimana kinerja tahun berapa akhir tahun ya kemarin itu bagaimana perusahaan Pak Dedi sekarang Alhamdulillah kemarin Pak kalau lihat dari neraca laporan ya. keuangan peningkatannya signifikan Pak. Terutama dari laba ya. Dari tahun 2019 itu 850 sekian, kemarin 1,5 lah. Jadi hampir 2 kali lipat. Itu alhamdulillah itu Luar hasil biasa kerja semua tim Pak. Kalau untuk BPR kan besar segitu juga iya ya, besar gitu. Pak. Dengan Termasuk membangun NPL ya, juga masih bisa dijaga terkendali gitu, Pak. ya, Iya. walaupun masa pandemi ya. Betul ya. Nih target Pak Dedi untuk tahun depan berapa nih, untuk tahun sekarang nih 2021 mau nambah berapa? Sekarang posisi kredit berapa Pak Dedi? Kredit posisi kemarin masih 30, hampir 31 Pak. 31 ya. 31 ya. Nah target untuk 2021 aja mau naik berapa tuh? Kalau keinginan sih sesuai dengan RBB naiknya 20. Tapi kita mungkin realistis Pak. Yang minimal kenaikannya signifikan lah. Mudah-mudahan bisa minimal 10M lah kenaikannya gitu. Kecil lah 10M. Mudah-mudahan Gitu ya, dengan target. Tadi ya 20 ya target. 20 ya 20. Ini sahabat Cecena walaupun pada sekalem itu targetnya dia semangat tuh. Target kredit 20. Tapi ada sedikitnya per semester kan 10 gitu. Nah, ini berkecimpung di dunia BPR. Nah, dulunya Pak Dedi di mana sih Pak Dedi? Sebelumnya saya berkarir di Bank Plat Merah lah, punya BUMD provinsi. Itu sekitar 32 tahun lebih. Luar biasa ya pengalaman di situ dimanfaatkan. Alhamdulillah kita 12 tahun di luar Bandung Pak. Luar Bandung ya. Sudah terbiasa jauh dengan keluarga. Sekarang Pak. kan dekat kan sekarang. Alhamdulillah sekarang Bang. Sekarang udah dekat. Udah mengabdi di bank yang tadi, udah di Bank BJ udah selesai dan sukses dan sekarang membangun di BPR. Harapan untuk BPR nih ke depan mau bagaimana nih? Ya. Mau dibuat apa nih? Ya sebelumnya terima kasih saya juga bisa bergabung dengan BPR LPM ini. Ya tujuan kita masuk adalah ingin meningkatkan dan menambah dari kinerja dan yang penting lagi bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum Pak. Mungkin sekarang relatif sedikit yang tapi kedepannya kita harus promosi apakah dengan banyak lah untuk promosi. Cara ya. Banyak cara ya. Padahal udah nyiapkan strategi-strateginya dengan tim ya. Iya ya. Bagus lah Pak Dedi, dan ini sahabat J-Channel itu Pak Dedi udah pensiun terjun lagi di bidang perbankan, semangat gitu. Ini dukungan keluarga bagaimana Pak Dedi? Alhamdulillah keluarga sangat mendukung sekali dan saya akui Pak terus terang saya masih membutuhkan dari segi ekonomi Pak. Iya, Di samping semualah itu mah. di samping kegiatan itu ada aktivitas Pak. Kemarin selama 2 tahun saya vakum Pak. Nggak ada kegiatan lah, paling nganter anak, nganter istri. Nah sekarang alhamdulillah ada kegiatan jadi badan lebih sehat lagi Sehat Pak. lagi. Biasa tidur. Pengaruh ya? jalan. Itu emang pengaruh Pak, betul. Dari kalau nggak ada kegiatan tuh kan Pak Dedi tuh pensiun tahun berapa? 2018 Pak sampai 2020. Terus berhenti 2 tahun. Ya. Itu kaku aja gitu badan gimana? Kalau selama belum kerja paling kerja di rumah apa ya? Tidur. Karena nonton kebiasaan TV, lama dulu ya. Baca paling gitu aja. Paling nganter anak paling gitu lah. Kalau sekarang alhamdulillah jadi Ada semangat lagi gitu ya. Ada api lagi. betul. Jadi lebih disiplin lagi. Kalau dulu tidur jam berapapun bebas ya. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Jam 7 harus sudah pergi dari kantor, tidak boleh kesiangan itu. Jadi sahabat J-Channel, kita ambil obrolan dari Pak Dedi bahwa untuk kita disiplin itu memang harus ada faktor luar. Betul. Kita di tempat kerja kan pasti harus nyesuaiin kan. Betul. Ya. Pak Dodi 2 tahun liburan lah selama ini itu kerasa katanya badan udah nggak enak-enak, sekarang gabung lagi. Jadi intinya ada kegiatan sahabat J-Channel. Ini kita harus kerja keras dan bergerak terus ya Pak Dodi ya. Nah itu ngomong-ngomong di bidang apa Pak Dodi sekarang tuh? Kredit juga? Sekarang nggak, kredit juga sekarang Pak. Kalau dulu waktu di bank sebelumnya mungkin udah keliling Pak. Keliling ya. Di operasional, di back office, ya. Cukup makan garam lah. Nah, berarti bisa diterapkan ya di Insya Allah Pak ini. bisa. Seluruh karyawan ada berapa sekarang di BPR LPM? Sekarang Dengan 3 tempat, ya berarti 4 outlet ya dengan sekarang pusat hampir ya. 50 orang Pak. 50 ya. Hampir 50. Lumayan ya.
Jadi target tadi anggaplah naik 20 aja kredit, sekarang 31 udah bisa nyampe 51 ya kita ya. Iya, kalau Itu bagus ya. Karena tapi sehat ya Pak Dedi. iya betul. Itu yang Ini kalau ada sahabat yang mau ngajuin langsung ke Pak Dedi ya. iya siap Pak. Semangat ya. Kita bisa ambil ke tempat gitu kalau Bisa misalkan ya. servisnya bisa Self-service. didatangin ya. Didatangi kita ya. Nih untuk ini target laba nih tahun ini mau berapa nih? Kan masa pandemi juga nih. Naik berapa nih target rencana? Naiknya kemarin satu Sampai 3 miliar berarti ya. Kurang kita lebih. mungkin berkisar di atas 2 lah Pak. Di atas Di atas 2 2 ya. ya. Ya kalau dulu 2 kali lipat, sekarang 2 kali lipat dong. Ya logikanya kan. Iya betul. Kalau dulu 800 nih 1,5, sekarang jadi 3 miliar juga kan. Lumayan lah untuk perusahaan kecil dibandingkan dengan yang kita tuh jangan melihat kecil besarnya sahabat Cecana. Ini kecil tapi bisa ya dikuatkan aja kecil bertahap menjadi besar kan gitu. Dan sehat, kita support juga dari ya kita kan kontrol OJK harus patuh terhadap ketentuan Pak Dedi. Nah, Pak Dedi saat ini siapa sih yang support ya mendukung yang menjadi inspirasi selama Pak Dedi bisa berhasil begini itu siapa sih di belakang Pak Dedi itu? Pertama mungkin keluarga Pak, itu faktor utama. Anak istri yang mendukung dan yang lain-lain saya banyak melihat figur lah Pak. Dia yang berkarya baik di perbankan maupun di luar itu. Orang tua ya berarti. Iya. Orang tua masih ada? Ibu masih ada Pak. Dia di satu rumah nggak beda ya? Beda Pak, di kebetulan ibu di Garut Pak. Di Garut ya. Iya. Apa yang akan ucapkan ke ibu Pak Dedi saat ini kalau ada di depan di sini? Pengen kita pertama adalah mensyukurilah bahwa kita dilahirkan sama ibu sampai bisa begini gitu, dan yang paling penting kita bisa berbakti pada orang tua itu. Terima kasih ya ke Terima kasih ke orang tua. Oke Pak Dedi, nah, itu kan dengan orang tua. Ini nih Pak Dedi itu kan terkenal tukang olahraga tuh dulu tuh ya. Olahraga apa ya kegiatan Pak Dedi itu? Kebetulan saya senang olahraga Pak, dan Sekarang masih itu? alhamdulillah Pak, dan semuanya saya terus terang dibayar oleh kantor Pak. Dari golf, tenis, pingpong, main bola, bowling, semua. Ya, semua. Kebetulan saya senang gitu Pak. Semua senang. Ada yang paling disenangi apa tuh? Sekarang paling yang terakhir Pak bola sama pingpong Pak. Pingpong, Sepak bola masih Pak. Kenapa tuh bola tuh sampai buat senang? Pertama kekuatan fisik, yang kedua tim Pak, kerjasama. Tim. Bisa bareng-bareng yang Bisa capek bareng. ya. Kalau di tengah ada yang egois kelihatan Pak. Nah kita terapkan di kantor juga Pak. Ada yang egois, ada yang kerjasama, beda Pak. Ya. Nah itu. Jadi bisa diterapkan di dunia Bisa kerja, diterapkan. Jadi kelihatan Pak. Kalau melihat jiwa seseorang kerja di lapangan kelihatan Pak. ya biar tahu nih anak buah Pak Dedi. Jadi Pak Dedi itu orang pesepak bola gitu. Jadi ritme berpermainan di kantor bisa tahu ya. Tahu, itu bisa Pak. ketahuan kalau di dunia kerja itu bagaimana kelihatannya Pak Dedi. Orang yang aktif, pura-pura atau malas kerja itu bagaimana tuh? Biasanya dari itu Pak. Pertama dari sikap, yang kedua dari hasil kerjaan Pak. Saya kira nanya, misalkan ini dari mana? Kalau dia yang jujur atau dia mau menerima saran, kita bisa baca Pak. Kita dengan olahraga dan kerjasama itu bisa kelihatan Pak wajah seseorang. Gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan dengan Pak Dedi kan kredit juga naik bagus katanya kan sekarang tuh lumayan dengan itu cara pendekatannya ke anak buah bagaimana? Biasanya kita Pak jarang kita kumpulan personal aja Pak. Kita misalkan datain ke mejanya, nggak Pak, gimana, ada keluhan nggak, atau apa yang perlu dibenahi kekurangan saya untuk menambah bagaimana gitu Pak. Berarti anak udah besar semua dong sekarang. Yang Udah paling fungsional. besar baru sidang kemarin Pak. Sidang. Yang kedua semester 4 dan yang bungsu baru masuk kelas 1 SMA Pak. SMA bukan SMP, kalau saya mau masuk SMP. Oh. Udah dikit lah. Tapi seneng ya. Cowok semua. Cowok cewek Pak. Oh cowok cewek ya ada pendukung ya kita. Iya. Ini harapan terhadap anak-anak apa tuh? Yang banyak lah. Yang pertama dia dari segi pendidikan minimal sarjana. Yang kedua jangan melupakanlah ibadah itu. Yang ketiga itulah harus sayang sama orang tua. Orang tua. Itu intinya saya kira itu aja. Karena kita ya kalau dulu kan kita ke anak gitu ya. Iya. Pak walaupun udah tua tetap ke anak, tapi anak tuh kalau ngabdi sedikit pun kita tuh seneng ya kalau anak tuh ya, perhatian dikit itu. Kita juga ke orang tua mungkin gitu ya Pak Dedi. Iya.
Ya mudah-mudahan Pak Dedi sukses di tempat Amin. kerja yang baru dan membuat BPR lebih besar. Kedua, orang tua sehat, istri sehat, anak-anak juga sehat dan maju dan solehah ya. Iya, Pak. Gitu. Covid udah ngobrol, semuanya udah ngobrol nih sahabat channel tentang keluarga udah ngobrol. Jadi banyak hal yang menarik kita ngobrol dengan waktu yang singkat ini ke Pak Dedi. Pak Dedi sukses selalu. Terima kasih udah hadir di J Channel. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi dan jadi bekal juga nih bagi anak buah nih. Anak buah Pak Dedi mau bicara apa dulu nih? Karena anak buah Pak Dedi nih. Nanti kan ditonton nih. Ya, yang pertama terutama AO ya ekspansi harus wajib, tapi kehati-hatian, persyaratan kelengkapan tetap Pak. Jadi prudensial lah, ya tetap betul. itu ya. Oke, sukses selalu. Nanti kita undang lagi nih Pak Dedi. Mungkin sedikit sih Pak. Boleh. Dalam bidang sosial Pak, kebetulan saya Ada lagi ke organisasi. keluarga donor darah. Saya udah 126 kali Pak. Sudah diundang oleh wali kota, gubernur sama presiden Pak. Gitu. Jadi saya mengajak. Berapa itu bagaimana donor darah itu kan sekarang ada donor ini juga ya untuk COVID itu. Ya. Itu ada juga. Padahal belum ya jangan itu. Kalau dana yang pandemi itu harus ini dulu Pak, harus Yang kena ke- dulu iya, kita jangan ya, nggak jangan, apa-apa. mudah-mudahan. Makanya kita kan ada semangat juga karena kita udah kemarin Pak Presiden udah vaksin, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, para bupati semua, para pejabat lah, para kesehatan udah utamakan mereka dulu. Nanti kita yang penting siap kan vaksin. Kita mendukung ini Pak, sahabat dan J siap. Channel, kita siap J Channel dan sahabat untuk vaksin karena gitu untuk pelindung kita, menambah imun gitu. Walaupun ini penyakit datang kita imunnya kuat minimal kan gitu. Iya. Oke Pak Dedi selamat tadi udah ke PMI ya beberapa kali. Ini Donor darah dan donor mata Pak. Donor Insya mata. Allah saya gitu, donor mata juga. kalau saya meninggal itu Insya Allah kornea mata Pak. Kalau dulu kan korneanya yang dicopot, Diambil. sekarang apa? Hanya setebal kulit Pak. Jadi gitu tidak pengaruh. Dari segi agama juga tidak Gitu. masalah. Sekarang tuh gitu ya. Ya. Itu bagian kita bicara nih tambah aja nggak apa. Kan donor tuh kalau tadi COVID, donor darah jelaskan biasa kita kan yang berapa sebulan berapa kali sekali ya? 3 bulan, 2 bulan setengah sekali Pak. Itu dari umur berapa Dari Pak? usia 30 tahun Pak. Oh sahabat Sejak channel, kuliah. kita mau tutup sebentar itu karena hal yang ini menarik bagi saya. Ini kan ibadah juga ya, Betul. memanfaatkan Membantu yang sumber daya yang ada di kita bisa ngebantu orang, apalagi darah kan gitu. Jadi sebulan sekali ya kalau darah. 2 bulan setengah 2 bulan sekali 2 sebulan. Dan Rutin ada satu ya. lagi rutin Pak, dan mungkin orang yang tidak tahu sekarang donor hati Pak. Ada juga. Pak Dodi masuk Saya juga. pernah kemarin Pak Dodi juga masuk juga. belum Pak. Oh, jangan. Simposium di RSCM di Jakarta kami dapat undangan. Ternyata hati itu Pak tumbuh Pak. Kalau ada yang sakit dipotong nanti akan tumbuh sendiri. Nah itu bisa dicangkukan Pak. Tapi waktunya lama. Operasi bisa 12 jam Pak. Satu. Dan Risikonya lumayan ya. dokternya itu 20 dokter ahli harus ada gitu. Gitu Saya ya. pernah. Berarti Jadi ini mah hanya menambah wawasan buat. Ya bagus juga, saya orang baru yang tahu nggak nih sahabat Pak. J Channel ada donor hati. Tadi kan donor darah, terus donor mata. Donor mata di Indonesia sekarang baru 8.000 orang calon Pak. Pak Dedi termasuk ya. Insya Yang Allah. mudah-mudahan jadi barokah Pak Dedi. Iya, amin Pak. Ada donor darah, donor mata, donor hati. Jadi mudah-mudahan amal ibadah Pak Dedi menjadi amal ini ya bermanfaat Iya. dunia dan akhirat Pak Dedi ya. Terima kasih. Itu juga masukan bagi saya. Ini saya luar biasa dengar Pak Dedi bagaimana pengabdiannya. Mudah-mudahan kerjalah yang baik, dari kita juga sehat. Kan bukan berarti sehat takut donor tadi bukan kan, tapi kalau terjadi apa-apa kita udah siap. Iya, Oke, Pak Dedi terima kasih. Salam kepada keluarga. Sahabat Channel, tadi kita udah menggali informasi dari Pak Dedi. Beliau juga seorang donor mata, donor darah, dan donor mata, donor hati belum. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi sahabat J Channel semua. Sampai jumpa dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.